Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Siu Bunda, Sinau yuk bareng Bu Indah. Anak-anak hebat kelas 2 pasti masih semangat belajar ya. Yuk disiapkan dulu buku-bukunya dan kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, hari ini kita akan belajar alat ukur panjang baku pada tema 5 subtema 1. Muatan pelajaran matematika KD 3.6. Anak-anak hebat, Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini, anak-anak hebat? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris, anak-anak hebat? Penggaris merupakan contoh alat ukur panjang baku. Dengan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama walaupun dilakukan oleh orang berbeda. Alat ukur panjang baku yang digunakan disesuaikan dengan ukuran benda. Perhatikan contoh berikut ini ya anak-anak hebat. Yang pertama, panjang pensil diukur dengan penggaris. Satuan panjangnya yaitu sentimeter, disingkat cm. Yang kedua, panjang bahan diukur dengan meteran pipa. Satuan panjangnya yaitu sentimeter dan meter. Lalu yang ketiga, panjang tanah diukur dengan meteran gulung besar. Satuan panjangnya yaitu meter. Perhatikan contoh pengukuran panjang pensil dengan menggunakan penggaris berikut ya anak-anak hebat. Adapun langkah-langkahnya yaitu letakkan titik 0 di ujung penggaris tepat dengan ujung awal pensil yang akan diukur. Lalu baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Angka tersebut menunjukkan panjang pensil yaitu 17 cm. Sekarang cobalah mengukur benda-benda yang ada di sekitarmu menggunakan penggaris ya anak-anak hebat. Anak-anak hebat, penggaris dapat untuk mengukur panjang benda. Sebutkan alat ukur panjang lainnya. Benny mengukur panjang piano. Benny menggunakan penggaris lebih dari 1 kali. Benny juga dapat menggunakan meteran. Meteran untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Dengan meteran, hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan meter atau m dan sentimeter atau cm. Jika menggunakan penggaris, maka satuan yang digunakan adalah sentimeter atau cm. Kedua satuan panjang tersebut memiliki hubungan sebagai berikut. 1 meter sama dengan 100 cm. Perhatikan contoh pengukuran panjang meja menggunakan meteran berikut ini ya anak-anak hebat. Langkah-langkahnya yaitu: yang pertama, letakkan titik 0 di ujung meteran tepat pada ujung awal meja yang akan diukur. Lalu bacalah angka terakhir pada meteran yang tepat sejajar dengan ujung meja lainnya. Angka tersebut menunjukkan panjang meja yang diukur. Sekarang perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak hebat.
Berikan tanda centang untuk benda yang diukur dengan meteran. Nah, benda yang diukur dengan meteran yaitu gambar nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 10, dan nomor 15. Benda-benda tersebut cukup besar dan panjang, jadi kita menggunakan meteran untuk mengukurnya. Sedangkan untuk benda yang lebih kecil kita bisa menggunakan penggaris. Meteran untuk mengukur panjang benda. Meteran juga untuk mengukur jarak antara dua benda. Ingat kembali ya anak-anak hebat, 1 meter sama dengan 100 cm, atau 100 cm sama dengan 1 meter. Yuk kita coba isi titik-titik berikut ini ya. Yang pertama, titik-titik dan titik-titik merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Kira-kira apa ya alat untuk mengukur panjang? Tepat sekali, yaitu penggaris dan meteran. Lalu yang kedua, 3 meter sama dengan berapa sentimeter ya? Ingat ya anak-anak hebat, 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi di sini 3 meter berapa sentimeter ya? Cara yang pertama kita bisa menggunakan cara perkalian, yaitu 3 dikali 100 sama dengan berapa anak-anak hebat? Tepat sekali, 300 cm. Nah, ada juga cara yang kedua. Bagaimana caranya ya? Ingat anak-anak hebat, 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi kalau 3 meter di sini kita jumlahkan 100 cm sebanyak 3. Nah, di sini 3 meter sama dengan 100 cm ditambah 100 cm ditambah 100 cm sama dengan 300 cm. Nah, hasilnya sama ya anak-anak hebat, dengan cara perkalian atau penjumlahan. Kalian bisa memilih salah satu, mana yang lebih mudah untuk kalian. Sekarang nomor 2 anak-anak hebat, 4 meter sama dengan berapa sentimeter ya? Nah, kita gunakan cara pertama dulu ya. 4 dikali 100 sama dengan 400 cm. Jika menggunakan cara penjumlahan, maka 4 meter sama dengan 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 400 cm. Lalu yang keempat ini dibalik anak-anak hebat. 500 cm sama dengan berapa meter ya? Ingat ya anak-anak hebat, 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi di sini 500 cm dibagi 100 cm. Karena sama-sama memiliki 2 angka 0, maka nolnya langsung saja kita coret ya. Nah, di sini kita coret dua-duanya. Jadi 500 dibagi 100 sama dengan 5. 5 meter sama dengan 500 cm. Kemudian ada 600 cm, berapa meter ya? Yuk langsung saja kita bagi ya anak-anak hebat. 600 dibagi 100. Kita coret 2 nolnya. Sama-sama kita coret ya. 600 dibagi 100 sama dengan 6. 6 meter sama dengan 600 cm. Anak-anak hebat, alat ukur panjang lainnya yang sering digunakan sehari-hari adalah jangka sorong. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang bentuknya bulat atau lingkaran. Contohnya kelereng, pensil, emur, dan cincin. Secara umum, jangka sorong terdiri atas 2 bagian,
yaitu bagian tetap dan bagian geser atau bergerak. Yuk perhatikan gambar berikut ini ya. Berikan centang untuk benda yang dapat diukur dengan jangka sorong. Ingat ya anak-anak hebat, benda yang dapat diukur dengan jangka sorong yang bentuknya bulat atau lingkaran. Berdasarkan gambar tersebut, gambar yang bentuknya lingkaran yaitu gambar nomor 1. Pada gambar tang, ujung tang berbentuk lingkaran, jadi bisa diukur diameternya dengan jangka sorong. Lalu gambar nomor 3, yaitu mur. Itu sudah jelas ya anak-anak hebat, bentuknya lingkaran. Kemudian gambar nomor 4, alat pahat. Ujung alat pahat tersebut juga berbentuk lingkaran, jadi bisa kita ukur diameternya menggunakan jangka sorong. Lalu yang terakhir gambar nomor 6. Pada kedua ujung kunci ring tersebut berbentuk lingkaran, jadi bisa kita ukur dengan jangka sorong. Anak-anak hebat, ingat kembali tentang alat ukur panjang seperti penggaris, meteran, dan jangka sorong. Penggunaannya dapat disesuaikan dengan benda yang akan diukur. Penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang kurang dari 30 cm. Contoh pengukuran panjang buku tulis. Lalu meteran dapat digunakan untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 30 cm. Contoh pengukuran panjang meja. Dan jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang garis tengah atau kedalaman benda-benda berbentuk bulat atau lingkaran. Contohnya pengukuran garis tengah kelereng. Nah, perhatikan benda di rumahmu ya anak-anak hebat. Apakah di rumahmu ada penggaris? Adakah meteran? Adakah jangka sorong? Adakah mikrometer sekrup? Lihat panjang jendela rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya. Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya jangka sorong dan mikrometer sekrup. Perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak hebat. Sebutkan alat untuk mengukurnya. Yang pertama ada jendela. Jendela panjangnya lebih dari 30 cm. Jadi kita ukur dengan meteran. Lalu yang kedua ada kipas angin dan pintu. Panjang keduanya lebih dari 30 cm. Jadi kita ukur dengan meteran. Lalu yang ketiga ada tiang kipas angin. Untuk mengukur panjang tiang kipas angin kita bisa menggunakan meteran. Kemudian ada sapu. Sapu kita ukur dengan meteran ya, karena panjangnya lebih dari 30 cm. Yang kelima gambar pintu, kita ukur dengan meteran. Yang keenam ada bingkai foto. Jika panjangnya lebih dari 30 cm, kita ukur dengan meteran. Dan ada cermin. Cermin kita ukur dengan meteran juga. Lalu yang ketujuh ada gambar kotak kardus. Seperti kotak sepatu ya anak-anak hebat. Kita ukur menggunakan penggaris. Dan yang terakhir ada gambar pagar, kita mengukurnya menggunakan meteran. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya anak-anak hebat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.